Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas jaringan komputer tentang paket tracer chapter 9 tentang subnet IP4 network. Dimana di sini ada beberapa kolom yang kosong. Dan sebelumnya ini sudah saya hitung cara pengisiannya. Untuk langkah pertama kita diminta untuk mendesain IP4 network subnetting. Lalu yang kedua, kita diminta untuk mengkonfigurasi device. Dan yang ketiga, kita diminta untuk ngetes troubleshoot pada network. Skenario-nya di sini ada instruksi dan ada pengerjaan 3 part di sini. Di mana langkah yang pertama kita akan membuat subnet the assigned network. Untuk langkah yang pertama, kita diminta untuk membuat subnetting skema demi the request number of subnet and request number of host address. Di sini kita diminta untuk membuat subnet number dan request number dan host address. Number untuk host address. Oke, di sini kita diminta untuk membuat request number of subnet dan request number untuk host. Diminta untuk membuat number untuk subnet dan number pada host address. Oke, di sini pada skenario-nya kita adalah seorang teknisi di mana diminta untuk menginstal jaringan pada komputer klien. Dan di sini kita akan membuat multiple subnet dengan nomor IP address 192.168.0.024. Network address space to meet the following requirement. Nah, di sini kita lihat ada device A membutuhkan 50 host dan switch B membutuhkan 40 host. Lalu di sini kita diminta untuk membuat subnet tambahan, yaitu 2 subnet untuk kebutuhan nanti. Dimana berarti totalnya menjadi 4 host. 4 subnet, maaf. Oke, di sini ada pertanyaan. Berapa banyak host address yang dibutuhkan paling besar? Yaitu 50 host. Dan di sini berapa minimal subnet yang dibutuhkan? Yaitu minimalnya ya tadi berarti 4 subnet. Dan di sini the network the subnet is berapa? Kita diminta untuk merubah perfect 24 menjadi binary. Caranya merubah perfect menjadi binary yaitu di sini dari IP address ini terdiri dari 4 oktet, di mana setiap oktetnya terdiri dari 8 bit. 24 berarti 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini 8 bit. 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik. Ini 8 bit total 24. Ini 0, berarti sisanya ini 0 sebanyak 8 bit, ini 0 semua. Lalu di sini disebut sebagai net address dan ini disebut dengan host ID. Lalu di sini ada pertanyaan, in the network must both to the ones represent. Di sini menunjukkan bahwa di mana ada nilai 1 adalah mewakili network person.
dan yang diwakili 0 adalah host personnya. Lalu di sini kita diminta untuk mencari binary yang cocok untuk digunakan host yang kita butuhkan. Dimana di sini yang sudah saya hitung yang cocok adalah yang perfect 26. Dimana cara penjumlahannya, cara penghitungannya yaitu di sini kita bisa hitung ini nanti akan dipangkatkan menjadi 2. Kita lihat pada oktet yang terakhir di sini. Pada nilai 1 ini adalah sebagai jumlah subnet. Dan nilai 0 ini sebagai host yang akan mempengaruhi persubnetnya. Oke, di sini cara penghitungannya yaitu cara menghitung subnet. Di sini kita lihat yang nilainya 1. Nilai 1 ini ada 2 bit. 2 bit ini kita pangkatkan dengan 2. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini adalah subnetnya. Lalu untuk menghitung host yaitu dengan 2 pangkat host. Host yang kita gunakan ini yaitu nilainya ada 6. Berarti 2 pangkat 6 kita kurangi dengan nilai subnet. Nilai subnetnya ini. Berarti totalnya ini adalah 64. 64 dikurangi 2 menjadi 62. Ini total subnetnya, ini total 62, ini total dari hostnya. Oke, kita menggunakan yang perfect 26. Lalu di sini number of subnet and number of host. Number subnetnya itu ada 4. Number hostnya itu tadi 62. Oke, lalu kita di sini diminta untuk menulis subnet address perfect dan subnet max. Di sini kita cara menjumlahkannya kita lihat di sini, yaitu 2 pangkat 7 ditambah kita lihat ini nilai pada hostnya 6. Totalnya yaitu kita ini menggunakan perhitungan magic number atau pengurangan. Totalnya 28 tambah ini 64, berarti totalnya yaitu 192. Ini yang akan kita gunakan nanti pada kolom-kolom ini, pembuatan IP address. Tadi yang kita buat yaitu terdiri dari 4 subnet. 1, 2, 3, 4 subnet. Nah, tadi nilainya itu 192 pada nilai pencarian magic number. 192 ini kita kurangi
dari total ini semua kan totalnya yaitu paling besar itu 256. Kita kurangi dengan 192 tadi. Totalnya yaitu 64. Nah, ini adalah total dari hasil pengurangan 256 dengan hasil bit yang tadi kita jumlahkan. Lalu untuk langkah selanjutnya kita diminta untuk membuat kelipatan 64, yaitu dengan tulisan 50 64 128 192. Maaf ya acak-acakan karena saya nggak punya alatnya. Berarti nilainya itu paling besar 192. Tadi kita terdiri dari 4 subnet. 1 2 3 4 subnet. Berarti di sini kita isi IP address-nya yaitu dengan 192.168.0.0. Lalu ini sama, cuma titik 64. Ini sama, kita isi dengan 192.168.0.192. Nah, ini adalah host pertamanya. Ini adalah IP address-nya dari kelipatan 64. Lalu bagaimana cara mengubah kita ke host yang pertama? Cara kita merubah ini menjadi host yang pertama yaitu kita menambahkannya dengan nilai plus 1. Berarti dari 0 yang ini menjadi IP pertama itu 192.168.0.0. Yang kedua 192.168.0.64. Yang ketiga 192.168.0.128. Dan yang keempat yaitu 192.168. Ini adalah IP address-nya. Lalu bagaimana cara merubah ini ke IP address yang menjadi host pertama? Cara mengubah IP address menjadi host pertama yaitu dengan cara menambahkan 1 pada ujung hostnya. Nah, ini. Kalau misalkan ini ditambah 1 berarti menjadi titik 1. Ini tambahkan 1 menjadi titik 65. Ini tambahkan 1 menjadi 129. Ini menjadi 193. Ini cara merubah IP address menjadi host pertama. Lalu bagaimana cara kita mencari host yang terakhir? Kita harus mengubahnya dulu ke IP broadcast, yaitu dengan cara merubah mengurangi nilai IP dengan 1. Ini kan tadinya awalnya kan 0.
kita hapus dulu lah ya. Ini kan awalnya 0 0 lalu 64 128 192. Di atasnya ini paling atas kan ada 256. Ada 256. Nah, ini adalah awalannya. Untuk merubah ini menjadi broadcast, ini dikurangi 1 menjadi berarti jadi 255. Ini dikurangi 1 menjadi 191. Ini dikurangi 1 menjadi 127. Ini dikurangi 1 menjadi 1 menjadi 63. Ini cara merubahnya menjadi broadcast. Lalu dari broadcast baru kita bisa merubah ke host terakhir dengan cara dikurangi 1 lagi. Ini menjadi 254. Ini menjadi 190. Ini menjadi 126. Ini menjadi 62. Oke. Ini adalah host terakhirnya. Ini broadcast. Oke, kita lanjut. Jadi pengisian subnet address-nya yaitu diisi dengan, nanti kita lihat aja itu yang pertama. Ini subnet address yang pertama yaitu 192.168.0.0 dengan awalan yaitu ada 6. Subnet masknya 255 255 255 192. Lalu itu 192.168.0.64 awalan 26. Lalu ini sama subnet marknya. Ini 192.168.0.128 dan ini 192.168.0.192. Oke, untuk langkah yang kedua yaitu kita diminta untuk memasukkan first host pada customer router yang ada di LAN switch. Sebelumnya kita akan cek terlebih dahulu kabel yang tersambung ke sini, ke switch ini itu kabel apa. Oke, di sini sudah menyala, berarti yang dipakai itu gigabit 00. Untuk selanjutnya kita masukkan IP address-nya yaitu host yang pertama yang tadi kita bikin. Dan subnet mask-nya jangan lupa 192. Oke. Lalu untuk langkah yang selanjutnya kita diminta masukkan second host yang kedua pada switch dengan default gateway address.
kita masuk ke VLAN 1. Lalu kita masukkan IP address yang kedua, 192.168.02. Subnet masknya jangan lupa 255.255.192. Oke, setelah ini exit terlebih dahulu. Untuk langkah yang ketiga, yaitu kita diminta untuk masuk ke VCA dan memasukkan IP address yang terakhir. Oke, tadi kita menggunakan yang terakhir sudah kita hitung. Kita masuk ke desktop, IP address. Kita masukkan IP address yang terakhir, 192.168.0.62 karena awal yang kita bikin yaitu 64. Lalu kalau misalkan kita ingin dirubah dulu ke broadcast, IP broadcast dikurangi 1 menjadi 63, lalu kita ubah lagi, dikurangi lagi 1 menjadi host yang terakhir, dikurangi 1 menjadi 62. Subnet masknya jangan lupa 255.255.255.192. Defaultnya tadi yang kita gunakan pada router yang pertama, titik 1. Oke. Nah, untuk langkah yang kedua, kita diminta untuk men-setting subnet pada LAN B. Seperti biasa, kita tadi masuk ke router terlebih dahulu. Kita exitkan terlebih dahulu, lalu kita masuk ke
interface, karena tadi yang interface 0 0-nya 0-nya sudah dipakai pada LAN A, berarti yang ini pakai yang interface 0 1. Kita masukkan IP address-nya, IP address yang terakhir ya. Sorry, IP address yang kedua. Oke, yang langkah yang selanjutnya itu kita diminta untuk men-setting switch pada LAN B dan memasukkan gateway-nya. Kita masuk ke VLAN 1, IP address-nya, IP address yang kedua ya. Sorry, subnet max-nya kelewat ya. Sekarang lanjut untuk yang terakhir, kita diminta untuk masukkan host terakhir pada PCB. Sorry, tadi ada yang lewat. Sorry.
kita lupa memasukkan IP default gateway. Kita salah memasukkan IP address-nya, kita salah masukkan. IP address-nya itu 66 ya. Kita keluar dulu, bentar. Untuk yang terakhir, kita diminta untuk memasukkan IV pada VCB. Di sini kita diminta untuk memasukkan use the last host address. Di sini kita diminta untuk masukkan host yang terakhir. Oke, sekarang kita lanjut ke part yang kedua. Untuk yang part kedua, kita diminta untuk mengkonfigurasi device. Kita diminta untuk mengkonfigurasi customer router. Kita masuk ke router kembali. Kita diminta untuk membuat password.
hostname, choose nomor router, kita masuk ke line console now karena kita akan membuat password. Passwordnya kita menggunakan Cisco 123. Lalu yang terakhir, kita diminta untuk secret password tersebut dengan kelas 123. Kita diminta untuk menyimpan Oke, di sini sudah beres. Langkah ketiga yaitu kita diminta untuk ping dari visi A si B. Sudah terkoneksi. Lalu yang kedua, dari visi B ke gateway. Sembilan dua 168.065. Sudah terkoneksi dari visi A ke visi B. Ping 192.168.0. Oke, sudah tersambung. Oke, ini sudah berhasil ya. Kita lihat check result. Oh, loginnya belum, guys. Loginnya belum. Kita masuk ke
Kita ulang lagi ya, kita masuk ke untuk mengatur loginnya, kita masuk ke konsol. Oke. Sudah komplit 100 ya, ini prosesnya sudah selesai. Oke, terima kasih, maaf masih banyak sekali kesalahan karena masih belajar juga, masih nyari-nyari referensi, masih sama-sama belajar dan memahami tentang materi ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.